Saya membuatkan video ini untuk merespon permintaan dari teman-teman media televisi untuk menanggapi berita yang viral 1-2 hari terakhir ini. Kami dari kantor komunikasi kepresidenan ikut menyayangkan kejadian yang kurang baik yang terjadi belakangan ini, dan itu melibatkan utusan khusus Presiden Republik Indonesia. Dan perlu kami tekankan di sini bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat menghormati dan menjunjung tinggi adab terhadap siapapun, ya, terhadap rakyat kecil, terhadap pedagang kaki lima, terhadap nelayan, terhadap petani, terhadap siapapun. Beliau pernah berpidato yang menyatakan bahwa beliau sangat menghormati para pedagang kaki lima, para petani, para nelayan, semua orang yang bekerja keras keluar dari rumah mereka, memeras keringat, yang mencari rezeki yang halal untuk kebutuhan keluarga mereka. Saudara boleh bangga jadi sarjana, tapi saya dalam hati saya sebenarnya saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso, sama petani, sama buruh tani, sama pekerja harian, sama buruh di pelabuhan, sama nelayan yang nyawanya dipertaruhkan untuk cari makan untuk istri dan anaknya. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Dan untuk mereka juga, Presiden Prabowo beserta jajaran kabinet hari ini bekerja keras 7 hari seminggu untuk meringankan beban masyarakat kecil, untuk meringankan beban masyarakat secara keseluruhan supaya negara kita bisa menjadi lebih baik. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan. Jadi Presiden sudah memberikan teguran, ya. Artinya di sini Presiden sudah langsung turun tangan menegur Gus Miftahnya, teman-teman, atas ucapan yang dilontarkan Pak Miftah kepada pedagang es teh di saat menghadiri ataupun menjajalkan esnya di tengah-tengah pengajian tersebut, teman-teman. Melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya, jelas, karena kejadian kemarin. Jelas sekali. Jadi kami juga sudah mendapatkan informasi, Bapak Presiden juga sudah mendapatkan informasi, utusan khusus Presiden sudah mendatangi Bapak Son Haji secara langsung ke Desa Banyusari, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Sudah datang, ya, juga melihat sudah pergi minta maaf. Dalam berbagai video, Bapak Son Haji sudah memberikan maaf beliau. Dan kami berharap silaturahmi bisa kembali terjalin dengan baik, keadaan bisa kembali menjadi baik, dan hubungan kekeluargaan bisa tumbuh di antara mereka berdua. Bahkan Bapak Son Haji menyatakan ingin, ya, melihat Bapak Gus Miftah untuk mengadakan pengajian juga di desa beliau di daerah Banyusari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman, berjumpa kembali di channel kita Ibnu Asmin Official. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk membantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, dan berikan komentar di bawah, teman-teman. Nah, ini teman-teman yang cukup menarik bagi kita di sini untuk kita kupas kali ini, ya. Akhirnya Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto, langsung turun tangan menegur Gus Miftah ini, teman-teman, ya, atas ucapan, atas ejekan, hinaannya kepada seseorang bapak yang bernama Pak Son Haji sebagai seorang pedagang es teh, teman-teman, di saat pengajian Gus Miftah yang diadakan di Magelang tersebut. Tentunya perminta maafan ini banyak netizen mengatakan bahwa Miftah itu minta maaf bukan karena niat yang tulus, tetapi dia minta maaf karena desakan daripada Bapak Presiden ataupun daripada teguran Bapak Sekretaris Kabinet, yaitu Bapak Mayor Teddy, teman-teman. Tentu kembali kepada Pak Miftah, apakah ia tulus betul-betul ikhlas minta maaf? Wallahu a'lam, hanya dia dan Allah yang tahu, teman-teman. Namun di sisi lain, teman-teman, kenapa setelah Bapak Presiden turun tangan untuk menegur lalu minta maaf? Sebelum turun tangan Bapak Presiden, kenapa tidak langsung minta maaf?
Kenapa tidak langsung mendatangi Bapak penjual es tersebut? Setelah Bapak Presiden turun tangan, baru minta maaf. Ini tentunya masyarakat kita menilai kurang ikhlas dalam perbuatan minta maafnya, teman-teman. Apalagi banyak sekali komentar netizen kita menganggap bahwa perminta maafan daripada Miftah ini kurang ikhlas, teman-teman. Coba kita dengarkan berikut ini. Salam NKRI. Setelah viral video Gus Miftah menghina, meledek penjual es atau bakul es di acara dakwahnya, seketika itu juga dia dibombardir oleh berbagai macam kecaman, caci maki, hujatan, teguran, baik dari netizen, tokoh agama, public figure, bahkan Pak Prabowo Subianto pun dengan tegas menyuruh Gus Miftah meminta maaf. Setelah adanya semua itu, barulah Gus Miftah meminta maaf, mengklarifikasi. Kenapa Gus? Takut ya kehilangan jabatan sebagai utusan presiden ya? Takut ya kehilangan pundi-pundi uangnya? Takut kehilangan pamornya, nama besarnya? Jadi langsung minta maaf. Sorry tuh saya Gus Miftah, di mata gue menilai permintaan maaf lu tuh nggak tulus, tapi sebuah pencitraan. Kalau emang benar apa permintaan maaf lu itu tulus, lu seharusnya melakukan setelah lu mengucapkan kata goblok tersebut, lu turun, lu menghampiri si penjual es tersebut, nggak perlu lu beli esnya, ya. Lu minta maaf aja di depan ribuan ratusan jemaah yang hadir. Lu minta maaf ya dengan kerendahan hati lu. Tapi apa justru yang lu lakukan? Lu justru melanjutkan dakwah lu yang semakin meledek dengan ngatain cerewet dan macem-macem, membandingkan dengan tukang bakso bawa-bawa perempuan pulang-pulang istrinya hamil. Terus seketika itu juga lo meminta maaf setelah mendapat teguran. Kelihatan banget itu pencitraannya. Ya Allah Gus Miftah, seperti ini tokoh agama. Astagfirullah. Gua benar-benar gak habis pikir ya. Dengan segala hormat, saya meminta kepada Pak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia agar segera memecat Gus Miftah karena dia tidak layak menjadi utusan Presiden bidang kerukunan beragama. Justru kelakuan dia tidak mencerminkan orang yang memiliki agama, ya, tidak berakhlak, tidak bermoral, tidak beradab. Bagi teman-teman yang setuju dengan pernyataan Mbak ini untuk Bapak Presiden segera mencopot Miftah, silakan tinggalkan komentarnya di bawah, teman-teman ya. Sampaikan komentarnya di bawah, setuju seperti itu ya. Mudah-mudahan Bapak Presiden mempertimbangkan usulan daripada rakyat kecil yang mengusulkan agar Pak Miftah ini segera dicopot dari jabatannya sebagai utusan Presiden di bidang kerukunan umat beragama, teman-teman. Gus Miftah, ternyata lu tuh lebih takut kehilangan jabatan lu, pundi-pundi uang lu, daripada sama Tuhan ya, sama Allah ya. Ya balik lagi yang gue bilang, kalau lu emang takut sama Allah, lu langsung turun minta maaf ya. Dan yang lebih gilanya lagi, setelah lu dakwah lu yang ledek itu, ya lu kan gak langsung minta maaf, lu langsung tuh memposting perbuatan-perbuatan baik lu yang udah-udah dengan tujuan mendapatkan simpati dari netizen, dari masyarakat. Tapi ternyata salah di mata orang-orang, di mata masyarakat. Lu adalah seorang tokoh agama, seorang ustadz yang ria, yang sombong karena lu pamer, bukan langsung minta maaf. Paham dong sampai sini Gus Miftah? Ya, memang sangat viral sekali teman-teman. Setelah Pak Miftah ini menghina, mengejek Bapak penjual es itu, tiba-tiba di kemudian harinya video daripada Pak Miftah ini yang memborong dagangan para pedagang itu diborongnya, dan itu sangat viral sekali. Apakah itu demi untuk menutupi kasus itu? Wallahu alam, teman-teman. Tapi setidaknya saya setuju sekali dengan pendapat Mbak ini. Kalau seandainya dia memang merasa bersalah kepada si penjual es tersebut, tentunya Pak Miftah langsung turun dari atas panggung minta maaf kepada Bapak penjual es. Tetapi yang terjadi kenyataannya, teman-teman, di sini kita sudah lihat setelah Bapak Presiden turun tangan menegur Pak Miftah ini, maka Pak Miftah langsung terjun, langsung pergi ke rumah Bapak penjual es tersebut untuk minta maaf secara langsung kepada Bapak Sun Haji sebagai pedagang es tersebut, teman-teman. Kali ini kita akan melihat bagaimana situasi ketika Pak Miftah mendatangi rumah Pak Son sebagai pedagang es yang diejeknya di saat pengajian tersebut, teman-teman. Coba kita lihat berikut ini. Datang dengan membawa rombongan. Bagaimana situasinya kira-kira ya? Ajudannya turun duluan. Ini dia, teman-teman. Datang dengan memakai masker ya. Untuk apa pakai masker lagi, teman-teman ya? Semua orang sudah tahu, videonya sudah viral dan orang sudah mendengar dan melihat bagaimana cara dia mengejek orang lain di depan ribuan jamaah. Datang dengan memakai masker, teman-teman. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Coba kita lihat dulu, teman-teman. Dari buka maskernya? Oh, sudah. Oh, di sini pelukan, ketemu sama pedagang esnya ya. Pelukan.
Hmm. Kok malah si bapak penjual es itu yang nangis ya? Kebalik dunia ini. Hmm. Dibawa ke rumah. Ya, begitulah teman-teman situasinya saat Pak Miftah mendatangi rumah bapak penjual es tersebut. Tetapi yang sangat disayangkan, kenapa lagi harus pakai masker teman-teman, yang menutupi wajah ketika turun dari mobil. Kan orang semua sudah tahu bagaimana kejadiannya, bagaimana video viralnya. Orang sudah mendengarkan, menyaksikan bersama bagaimana ucapan ejekan yang dia lontarkan kepada bapak penjual es tersebut. Itu di saat di dalam pengajian itu teman-teman, bayangkan loh. Itu di depan ribuan jamaah diejek dengan kata-kata kasar, kata-kata yang menurut saya itu tidak pantas diucapkan seperti itu teman-teman. Dengan kata-kata, maaf teman-teman, kata-kata goblok seperti itu. Itu memang sangat tidak etis dan tidak bermoral sekali ucapan-ucapan yang seperti itu teman-teman. Coba kita lihat bagaimana permintaan maafan dari Pak Miftah ini kepada Bapak Sun Haji pedagang es tersebut. Coba kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini. Yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung, dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya. Yang merasa terganggu dengan candaannya teman-temannya. Allahu Akbar. Jadi dia merasa, jadi seolah-olah dia tidak merasa terganggu dengan ucapan dia itu teman-teman. Tidak ditarik kepada dirinya. Coba kalau ditarik kepada dirinya seperti itu, ada orang lain mengucapkan kata-kata itu kepada dia, lalu dia tidak merasa terganggu seperti itu. Allahu Akbar. Yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Untuk itu saya minta maaf. Bukan hanya berlebihan teman-teman ya. Di sini bukan hanya berlebihan, tetapi memang tidak bermoral sekali ucapan yang seperti itu. Menghinakan manusia, apalagi menghina manusia yang seiman dengannya teman-teman ya. Kita tahu Bapak Sun Haji itu beragama Islam, yang seakidah, yang seagama dengan dia, tetapi dihinakan di depan ribuan masyarakat, ribuan jamaah teman-teman. Allahu Akbar. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat. Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Seskap yang hari ini berada dari PAM. Sudah ditegur daripada Bapak Seskap ya teman-teman, Sekretaris Kabinet yaitu Mayor Teddy. Kalau seandainya mungkin ya, ini mungkin saja ya. Kalau seandainya Pak Mayor, Pak Seskap Mayor Teddy tidak menegurnya, tidak menyuruhnya untuk minta maaf, apakah Pak Miftah ini mau minta maaf kepada Pak Sun sebagai pedagang yang dihinanya? Masih tanda tanya bagi kita teman-teman. Saya kira tidak bakal teman-teman. Karena kita sudah lihat dan kita nilai sendiri. Setelah dia lontarkan candaan tersebut, harusnya setelah selesai pengajian itu apa salahnya? Dia turun dari atas panggung, dia cari itu pedagang es itu, lalu mengucapkan minta maaf kepadanya. Karena sudah menghinakan di depan ribuan jamaah. Apa salahnya? Apakah karena memang pangkat jabatannya tinggi, lalu malu minta maaf kepada rakyat kecil? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah tentunya lewat video kejadian ini teman-teman kita ambil pelajaran bagi diri kita, khususnya bagi diri saya pribadi, agar kita waspada, tetap berhati-hati, menjaga lisan kita ini, menjaga ucapan pembicaraan kita. Satu hadis Nabi SAW pernah mengatakan, siapa di antara kalian sahabatku yang berani menjamin ataupun bisa menjamin dia bisa selamat dua hal, selamat dari dua hal. Kalau dia bisa menjamin selamat dari dua hal ini, maka aku akan bisa menjamin untuknya surga. Apa yang dua hal itu? Yang pertama kemaluannya, yang kedua lisannya teman-teman. Kalau seseorang yang beriman itu sudah mengaku mendeklarasikan dirinya beriman kepada Allah, bisa menjamin selamat ucapannya, selamat pembicaraannya, maka insya Allah dia akan selamat dunia dan akhirat. Maka sebab itu teman-teman, dalam kesempatan ini kalau ada salah dan khilaf saya, mohon saya dimaafkan. Akhir kata teman-teman, kita akan berjumpa di episode berikutnya. Mari bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, comment, dan share. Jazakumullah khairul jazaa, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.